warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita, ya. Dan keyakinan kelas kita ini akan kita buat untuk tahun ajaran baru nanti di semester ganjil, ya. Nanti kalian sudah naik ke kelas 5. Nah, ya. Anak ibu semuanya, sebelum kita mulai buat keyakinan kelas, ya, ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Coba, Raisa. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Coba lagi, Rika. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dapat kita terapkan di lingkungan kelas kita. Contohnya begini, ya. Kenapa pada saat berkendaraan kita dianjurkan untuk memakai helm? Untuk keselamatan. Iya, untuk keselamatan. Begitu juga kemarin waktu ada wabah COVID-19, kita dianjurkan pakai masker, kemudian mencuci tangan. Itu untuk apa? Iya, untuk menjaga kesehatan, intinya untuk keselamatan, ya. Begitu juga dengan keyakinan kelas, ya. Itulah keyakinan, ya, menjaga keselamatan, ya, untuk keselamatan. Begitu juga kita buat keyakinan kelas ini untuk keselamatan kelas kita, supaya proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Ya, baik anak-anak, ada yang masih ingat gak apa aja itu keyakinan kelas? Ada? Naila, coba salah satu keyakinan kelas itu apa? Jujur. Jujur, ya. Ada lagi yang lain? Aljan? Tertib. Rida? Menyayangi teman. Menyayangi teman. Oke. Nagita? Disiplin, ya. Ada lagi yang lain? Ainul? Buang sampah pada tempatnya. Tadi Aljan sudah? Apa Aljan? Tertib. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masing-masing kalian akan membuat satu keyakinan kelas, ya. Nanti kalian tulis di kertas yang ibu bagikan. Nanti kalian tulis satu saja keyakinan kelasnya, ya, di kertas ini, ya. Tulis satu saja, ya, satu orang, satu keyakinan kelas, ya. Tulis di atasnya, ya. Ya, di atasnya. Ya, sini tulis, ya. Ya, silakan ditulis. Baik, tadi setelah kalian tempelkan keyakinan yang kalian buat tadi di depan, maka kita akan baca satu persatu, nanti akan kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas kita, ya. Jadi apa saja tadi yang sudah kalian tulis, di sini ibu lihat ada
Kemudian ada lagi ini sama juga jujur ya. Ada dua yang sama. Kemudian ada lagi membuang sampah pada tempatnya ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Ada lagi, ini juga sama ya, membuang sampah. Kemudian disiplin ya, ada disiplin yang ketiga. Disiplin. Kemudian lagi ini juga sama disiplin. Di sini lagi ada datang tepat waktu. Datang tepat waktu sama nggak dengan disiplin? Tidak. Hah? Sama apa tidak? Sama. Sama ya, bisa kita buat disiplin atau garis miring datang tepat waktu ya. Ya, kemudian ada lagi ya, ini bagus, menyayangi teman ya. Harus menyayangi teman. Kemudian lagi ada lagi ini juga menyayangi teman. Ya, ini ada lagi tertib di dalam kelas ya. Tertib di dalam kelas. Ya, baik anak-anak, jadi inilah keyakinan kelasnya kita yang sudah ibu rangkum dari apa-apa yang kalian tulis tadi ya. Masing-masing tadi kalian menulis satu keyakinan kelas ya. Setelah ibu satukan, maka ada 5 keyakinan kelas yang akan kita buat untuk kelas kita ya di semester yang akan datang. Apa saja itu? Yang pertama, jujur ya. Jadi nanti di dalam kelas kita semua kalian harus bertindak jujur, kemudian harus berkata jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ya, selama ini sudah lihat sampahnya berserakan, ada di bawah meja, bawah kursi, di kelas. Maka untuk selanjutnya keyakinan kelas kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, disiplin atau datang tepat waktu ya. Datang ke sekolah atau masuk ke kelas sesuai waktunya, tepat waktu ya. Kemudian yang keempat, menyayangi teman. Ya, sama-sama teman kalian seperti Sandi dan Rian harus saling menyayangi. Semua harus saling menyayangi ya, menyayangi satu sama lain. Tidak ada yang berantem atau yang berkelahi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tertib di dalam kelas. Ini maksudnya apa? Di dalam kelas ketika kita ada pembelajaran, maka semuanya harus tertib. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang jalan-jalan ya, kecuali disuruh oleh ibu
guru. Jadi intinya di dalam kelas kita harus tertib supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi inilah 5 keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Mudah-mudahan nantinya bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah Anak Ibu, terima kasih atas pertemuan kita untuk hari ini. Hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas kita untuk semester yang akan datang. Baiklah, untuk akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang pertama sekali, mari kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi atau diseminasi budaya positif di SD Negeri 10 1920 Sligo. Adapun kegiatan ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, yang mana kami diimbau untuk mengadakan sosialisasi tentang apa yang sudah kami dapati ya di program kegiatan guru penggerak ya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 1920 Sligo, dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat yang bertugas di SD Negeri 10 1920 Sligo yang berhadir di ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dalam kegiatan diseminasi ini. Baiklah, dalam kegiatan budaya positif ya, menyebarkan pemahaman budaya positif ya. Ya, di sini ada mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara ya tentang merdeka ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Baiklah Ibu sekalian, dalam sosialisasi tentang budaya positif ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, yang berkenaan tentang konsep inti dari budaya positif. Jadi dalam budaya positif itu mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan luas, dan segitiga distribusi. Jadi nanti kita akan membahas masing-masing dari poin-poin dari budaya positif ini. Baiklah Ibu-ibu sekalian, adapun pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan pembelajaran yang fokus pada kebutuhan peserta didik ya, minat peserta didik ya. Dan ini muaranya adalah melahirkan siswa yang mempunyai
karakter, profil pelajar Pancasila. Yang 6 ya, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kreatif, inovatif, gotong royong, berkenalan diri kritis, dan berkebinekaan global ya. Keliru dalam memahami tentang teori kontrol seorang guru kepada siswa. Yang kita lihat di dalam gambar, bahwasanya sering kita membuat atau berperilaku kepada siswa, mengontrol siswa seperti yang pada gambar, seolah-olah siswa itu dipaksa, didorong secara paksa dari belakang ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membalaskan bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi bukan karena ada faktor-faktor dari luar seperti mengharapkan imbalan dan sebagainya ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Jadi kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin ya. Namun disiplinnya itu berasal dari dalam dirinya sendiri atau berasal dari motivasi intrinsiknya ya. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang ya. Adapun contoh nilai kebajikan atau institusi organisasi itu yang pertama ada nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai kebajikan pada program IBO Primarius ya, program atau PYP. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan pada keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, kemudian lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah contoh dari nilai-nilai kebajikan dari setiap institusi atau organisasi. Kita lanjut. Ya, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Jadi apa saja yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita mempunyai 5 kebutuhan dasar ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Yang termasuk dalam kategori kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan akan makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap kita pasti kita membutuhkan rasa kasih sayang ya. Kemudian kita juga membutuhkan
rasa diterima di lingkungan kita, di lingkungan kerja, keluarga. Kemudian kita juga membutuhkan rasa diperdulikan, ya, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok, ya, dan semuanya itu termasuk dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan, ya. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan penguasaan? Itu contohnya adalah harga diri. Jadi setiap kita juga perlu harga diri, ya. Kemudian keinginan untuk dianggap, ya, dianggap keberadaan kita. Kemudian keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, ya. Inilah yang mencakup kebutuhan penguasaan. Selanjutnya kita juga membutuhkan kebutuhan kebebasan, ya, yang mana ini terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia itu adalah manusia membutuhkan akan kesenangan, ya, yang termasuk di dalamnya adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, inilah 5 kebutuhan manusia. Jadi ketika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terjadilah penyimpangan, ya, penyimpangan dari manusia itu sendiri. Misalkan, ya, ketika ada anak didik kita atau siswa kita mengambil makanan temannya, berarti dalam diri anak tersebut tidak terpenuhi 5 dari kebutuhan dasar ini, ya. Berarti anak tersebut dalam kebutuhan bertahan hidupnya masih kurang, sehingga dia mau mengambil makanan temannya, ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu mencakup makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Begitu juga mungkin kalau ada siswa kita yang suka menjahili temannya, mengganggu temannya, atau berkelahi, itu juga berarti 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya tidak didapatkan, ya, sehingga anak itu melampiaskannya kepada teman-temannya, ya, sehingga mengganggu temannya, berkelahi, dan sebagainya. Kita lanjutkan tentang materi budaya positif berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia, ya. Jadi dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal, ya. Yang pertama, manusia itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Dan yang ketiga, motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dari ketiga motivasi ini, kira-kira menurut Ibu motivasi mana yang baik, yang sesuai? Ya, ada pada motivasi intrinsik, ya, intrinsik. Jadi manusia itu berperilaku, ya, sesuai karena memang mereka menginginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kalau seseorang itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, maka perilakunya itu tidak akan bertahan lama, karena dia berperilaku ada tujuannya, ya, menghindari hukuman. Itulah tadi yang dikatakan dengan motivasi ekstrinsik, ya, motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian juga perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya.
itu juga merupakan motivasi ekstrinsik ya, karena ada imbalan. Nah, siswa kita juga ya, ketika kita memberi tugas ya, dia mengerjakan tugas, namun dia mengharapkan sesuatu dari kita, imbalan atau sebagainya, maka motivasi yang ada pada dirinya tersebut adalah motivasi ekstrinsik. Dan motivasi ekstrinsik itu tidak akan bertahan lama ya. Baik, kita lanjut. Ya, dalam budaya positif ini ada yang namanya hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan ada namanya restitusi ya. Jadi masing-masing ketiga hal ini mempunyai perbedaan ya. Kalau yang namanya hukuman itu dilakukan tidak terencana, secara tiba-tiba ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan ya. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis ya. Misalkan kita ada siswa kita yang tidak membuat PR ya, lantas kita suruh berdiri di depan ya. Itu adalah salah satu contoh dari hukuman ya. Bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi ini dia dilakukan dengan terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid ya. Beda lagi dengan restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari dirinya sendiri ya. Jadi itulah beda hukuman ya. Kalau hukuman dia lebih bersifat fisik, kemudian dia satu arah dan kegiatannya atau perilakunya terjadi secara tidak terencana atau tiba-tiba ya. Kalau konsekuensi dia sudah disepakati, misalkan siswa yang nggak buat PR nanti konsekuensinya apa gitu ya. Kalau hukuman langsung kita suruh berdiri di depan. Beda lagi dengan restitusi, kita akan mengadakan pendekatan kepada anak, menanyakan kenapa dia tidak membuat PR, alasannya apa ya. Oke, selanjutnya adalah ya di sini tentang 5 posisi kontrol guru. Ini harus kita pahami ya Ibu. Mungkin selama ini kita belum tahu bahasanya kita itu berada di posisi kontrol yang mana. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman ya. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer ya. Kira-kira ibu-ibu semuanya ini berada di posisi yang mana ini? Ya, penghukum kah? Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer ya. Baik, supaya kita lebih paham, kita lihat dulu apa itu, bagaimana tipe guru yang penghukum ya. Penghukum itu bagaimana, merasa bersalah itu bagaimana ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering ya Bu ya terjadi pada kita ketika kita upacara. Banyak siswa kita yang tidak memakai atribut lengkap ya. Tidak pakai topi, dasi, tali pinggang, dan sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap siswa yang tidak memakai atribut tadi ya, disinilah kita bisa lihat posisi kita. Jadi ketika kita menyuruh siswa yang tidak memakai atribut tadi untuk hormat
pada bendera selama 1 jam ya. Maka guru tersebut berada di posisi kontrol, yaitu kita lanjutkan masih dalam contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi ya. Tadi kita sudah sampai kepada posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer ya. Jadi kalau posisi kita sebagai manajer, maka kita akan mengatakan kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ya? Kemudian di antara 5 posisi kontrol ini, menurut ibu-ibu mana yang paling baik gitu, paling bagus untuk kita terapkan kepada siswa kita? Teman lah. Mana? Kalau saya teman. Ya, ada teman, ada manajer ya. Jadi posisi manajer itu sebenarnya yang lebih bagus ya, karena di situ kita menanyakan tentang kesalahan siswa, kenapa dia berbuat seperti itu, dan kita meminta kepada siswa bagaimana nanti dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi di situ kita menumbuhkan siswa itu memperbaiki kesalahan berdasarkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Baik, kita lanjut ibu-ibu. Ya, di sini di posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini di mana tadi? Apakah ini di penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Gimana ini posisinya? Kalau tadi, ya bisa di pembuat merasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi posisi guru di sini adalah pembuat merasa bersalah kepada anak. Jadi anak ketika kita sampaikan seperti itu, dia merasa bersalah, ibu ini kecewa pada saya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, ini adalah di posisi manajer ya. Karena kita menyerahkan atau mengembalikan kepada anak supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Ayo, yang mana tadi? Teman. Teman ya. Udah paham ya ibu-ibu ya, udah ngerti. Insyaallah nanti bisa kita terapkan ya kepada anak didik kita. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, ini adalah posisi kontrol guru ya, yang apa tadi? Hukum. Pemantau ya. Pemantau. Ya. Nah, posisi pemantau ini dia ada konsekuensinya ya. Ya, selanjutnya kita masuk kepada poin keyakinan kelas, yang ini juga merupakan dari budaya positif ya. Adapun pertanyaan pemantik di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas ya? Bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Jadi bisa kita ilustrasikan ketika kita memakai helm ya. Memakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita harus memakai helm? Ya, ibu-ibu kalau bawa kereta kenapa harus pakai helm? Biar supaya untuk keselamatan ya. Kemudian juga mengapa kita memiliki peraturan 3M ya?
menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ya. Ini kemarin sewaktu COVID ya. Ini juga sama untuk keselamatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ya? Ini juga untuk disiplin ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan ya. Jadi kalau keyakinan itu berasal dari motivasi intrinsik. Seperti tadi kita pakai helm, kan bukan karena takut dirazia kita pakai helm kan Bu. Yang utama itu kita untuk menjaga keselamatan kita supaya tidak berbahaya ketika ada hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Jadi motivasinya itu lebih kepada motivasi intrinsik ya. Begitu juga kalau kita pakai masker ya, supaya kita menjaga diri selamat ya. Jadi untuk keyakinan ya, keyakinan itu berasal dari motivasi intrinsik, berbeda dengan peraturan ya. Makanya kita menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas ya itu identik dengan seperti ada paksaan di situ terhadap siswa untuk melaksanakan hal-hal yang sudah kita buat. Namun kalau keyakinan ini akan kita bahas atau kita sepakati bersama siswa kita ya. Kalau peraturan itu identik dengan guru yang membuatnya atau yang melakukannya. Kemudian validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Jadi misalkan ketika ada anak yang berbuat salah, katakanlah tidak mengerjakan tugas ya, bisa kita panggil ya, kita panggil menghadap kita, kita sapa, misalkan selamat pagi, katakanlah namanya siswa kita Riga ya, selamat pagi Riga, selamat pagi Bu. Kira-kira Riga tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, misalkan dia seperti itu karena tidak mengerjakan tugas. Oh ya, kenapa Riga tidak mengerjakan tugas? Seperti itu ya. Kemudian dalam menstabilkan identitas kita juga mengatakan bahwasanya oke, Riga, semua manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk juga Ibu ya. Dan hari ini Riga sudah berbuat kesalahan karena tidak mengerjakan tugas ya. Namun dari kesalahan tadi kita mengharapkan siswa tadi memberikan solusi dari dia sendiri. Kira-kira dari kesalahan Riga ini apa solusi yang bisa Riga lakukan, Riga sampaikan? Misalkan dia menjawab, saya tidak akan menonton TV lagi Bu sampai malam, saya akan mengerjakan tugas ya, seperti itu. Jadi itulah tahapan segitiga restitusi ya yang bisa kita laksanakan ya. Jadi mudah-mudahan yang selama ini kita posisi kontrol kita sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai Bapak Ibu, dari penyampaian tadi kira-kira ada yang mau ingin ditanyakan dari Ibu semuanya? Ada Bu? Ya, Bu Neti, silakan Bu, sampaikan pertanyaannya. Itu aja Bu. Iya, situasi kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Suyanti. Di sini dari pemaparan yang Ibu berikan kepada kami, yang ingin saya tanyakan dari yang Ibu paparkan yaitu tentang contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Di sini ada saya sedikit kurang paham Bu atau kurang jelas mengenai posisi kontrol guru sebagai
membuat merasa bersalah. Jadi kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum ini sepertinya sudah sering kami lakukan, saya lah khususnya kalau melihat anak-anak melakukan kesalahan itu otomatis kita memang langsung ingin menghukum gitu. Jadi kalau posisi pembuat merasa bersalah ini kalau bisa Ibu berikan beberapa contoh lagi supaya kita lebih memahami pada posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Neti atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi adapun perbedaan dari 5 posisi kontrol tadi, khususnya dari penghukum atau pembuat rasa bersalah ya. Kalau penghukum tadi sudah jelas ya, ketika anak berbuat salah langsung kita hukum ya Bu ya, atau kita suruh lari keliling lapangan, kita suruh hormat bendera, kita suruh membersihkan kamar mandi ya. Jadi intinya dia bersifat fisik ya. Jadi bagaimana dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah ya? Ini seperti kalau di sini contohnya, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu ya. Kemudian bisa juga dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Bagaimana sih kamu udah sering Ibu bilang, tapi kok gak ngerti-ngerti juga sih, kan udah sering Ibu sampaikan ya. Kamu sering kali berbuat salah, kamu sering kali berantem ya, kamu sering kali berbuat nakal di kelas ini ya. Itu juga bisa masuk ke dalam posisi membuat merasa bersalah ya. Jadi kita dengan ucapan kita itu membuat anak merasa bersalah ya. Iya, menyudutkan ya. Nah, inilah kamu ini udah dibilang nggak ngerti juga, nggak paham juga, padahal udah sering Ibu bilang ya. Kamu sering nakal, sering berkelahi dan sebagainya ya. Jadi intinya kita itu memperlihatkan, menunjukkan kekecewaan kita kepada anak ya, sehingga dengan itu anak menjadi merasa bersalah ya. Mungkin itu ya Bu Neti bisa dipahami. Baiklah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira bisa dipahami Bu? Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya dan materinya sudah bisa dipahami, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sosialisasi yang hari ini tentang budaya positif ada manfaatnya dan bisa nantinya kita terapkan di sekolah kita ini, sehingga sekolah kita ini menjadi lebih baik, lebih maju ke depannya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 10 1920 Lego, kemudian rekan-rekan sejawat yang untuk partisipasinya dalam kegiatan ini, dan saya juga berharap kepada Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru supaya nantinya kita bisa terus bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan sekolah kita ini menjadi lebih baik ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.